Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, para jamaah masjid Bintaro, Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang beriman kepada takdir. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bahwasanya maratib al-iman bit takdir bil qadar, tentang tingkatan-tingkatan iman kepada takdir ada 4. Yang pertama al-ilmu sabiq, yaitu meyakini bahwasanya seluruh yang terjadi telah Allah ketahui. Kemudian al-kitabah, Allah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi al-masyiah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi adalah eksekusi atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada takdir dengan 4 maratib, dengan 4 marhalah ini, maka dia telah beriman sesuai dengan dalil-dalil dan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang menyelisihi salah satu dari 4 urutan ini atau 4 marhalah ini, maka dia telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, dan kita bagi menjadi 2. Itu kelompok-kelompok yang divonis oleh para ulama keluar dari Islam, dan kelompok-kelompok yang mereka menyimpang tapi tidak keluar dari Islam. Taib, kita akan bahas kelompok-kelompok yang menyimpang tentang iman kepada takdir. Mungkin kita bisa bagi 2, yaitu kelompok-kelompok yang keluar dari Islam atau bukan Islam, yang bukan Islam atau keluar dari Islam. Di antara kelompok-kelompok tersebut misalnya adalah Yahudi, ya. Yang pertama adalah Yahudi. Bagaimana iman mereka dengan takdir? Kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat dalam perjanjian lama, ya, terutama dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab yang lainnya, bagaimana disebutkan Allah menyesal, ya. Mereka mensifati Allah dengan sifat menyesal, ya. Allah menyesal menciptakan manusia dan hewan, ternyata mereka membangkang sampai akhirnya Allah kirimkan banjir yang akhirnya membinasakan mereka, ya. Dan ada beberapa penyesalan, kalau saya tidak salah saya sebutkan 3 kali disebutkan bahwasanya Allah menyesal. Tentunya sifat menyesal ini menunjukkan Allah tidak merencanakan terlebih dahulu, karena tidaklah dikatakan penyesalan kecuali tidak tahu akibat, ya, kecuali tidak akibat. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah menjalankan ciptaannya tanpa perencanaan, tanpa takdir. Jadi tanpa takdir. Tentu ini adalah pemahaman yang menyimpang dari orang-orang Yahudi, ya. Kemudian di antara firqah yang atau kelompok yang menyimpang misalnya adalah sebagian ahli filsafat. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah, ya, kata mereka, Allah hanya mengetahui secara global. Secara global, ya. Bukan detail. Global maksudnya adalah ilmu al-kulli, bukan ilmu at-tafsili. Dan ini yang dinyatakan oleh Ibnu Sina. Oleh karenanya Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali disebabkan karena beberapa permasalahan
tiga permasalahan. Di antaranya Ibnu Sina mengatakan Allah punya ilmu hanya mengetahui secara global. Tentu dia punya syubhat. Ini sudah saya pernah singgung dalam pembahasan sifat ilmu di Syarah Aqidah Wasithiyah yang dulu-dulu ya. Jadi kata dia bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global. Ya. Ini karena filsafat masuk sehingga dia memiliki pemikiran dan mengatakan Allah hanya tahu secara global. Kesalahan kedua yang membuat dia dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, yaitu dia menyatakan dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Atuhiyyah, dan sudah kita pernah singgung juga, bahwasanya yang dibangkitkan pada hari kiamat cuma ruh. Menurut logika dia enggak mungkin jasad dibangkitkan. Terus ayat-ayat yang datang tentang kebangkitan jasad ini hanyalah Allah bikin suatu narasi yang tidak sesungguhnya seperti ini. Ini hanyalah majaz. Sungguhnya jasad tidak akan dibangkitkan, yang bangkit hanyalah ruh. Kenapa? Karena kalau jasad dibangkitkan tidak masuk dalam logika Ibnu Sina. Kemudian di antara kesalahan Ibnu Sina yang ketiga yang mengatakan bahwasanya alam qadim, alam itu tidak diciptakan setelah tidak ada menjadi ada, tetapi dia keberadaannya azali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah pernah kita bahas. Karena tiga kesalahan tersebut akhirnya Ibnu Sina dan semisalnya dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Di antara kesalahan yang fatal adalah menyatakan Allah hanya mengetahui secara global, bukan detail, dan ini melazimkan banyak hal yang Allah tidak tahu. Hal detail yang Allah tidak tahu. Dengan demikian ini adalah tidak sempurna ya. Ini tidak sempurna. Tidak bisa mencoreng iman kepada takdir. Karena kalau iman kepada takdir, ya, yaitu Allah harus tahu segalanya secara detail. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta, semuanya, ya, kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Perkataan, suara, sesuatu yang dilihat, semua makhluk, apapun sudah ditakdirkan. Ketika dia mengatakan Allah hanya mengetahui yang global, Allah tidak tahu detail, terus gimana? Ya, bagaimana Allah bisa mentakdirkan sementara Allah tidak tahu secara detail. Kemudian di antara penyimpangan, misalnya ini yang kedua ya. Yang ketiga misalnya kaum Rafidhah. Rafidhah atau Syiah Rafidhah dalam beberapa kitabnya, ini sudah saya pernah singgung dalam buku saya 33 banyolan akidah Syiah. Di antara banyolan akidah mereka meyakini akidah namanya akidah Al-Bada. Al-Bada. Akidah Al-Bada kata mereka. Meyakini akidah Al-Bada. Ya. Al-Bada maksudnya secara bahasa Arab artinya nampak bagi Allah. Nampak bagi Allah untuk merubah keputusannya. Akidah ini muncul kenapa? Muncul ketika mereka meyakini bahwasanya imam mereka yang 12 maksum. Kemudian di antara imam mereka ada yang meramalkan akan terjadi demikian dan demikian, akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ketika tidak terjadi, maka menurut keyakinan mereka, imam mereka berkata, badalillah. Menurut Allah, ada yang harus dirubah. Nah, jadi menurut Allah nampak ada yang harus dirubah. Tadinya Allah sudah merencanakan begini, kemudian Allah rubah. Tentunya ini tidak benar ya. Berarti Allah tidak tahu mana yang harus dia kerjakan, ternyata bisa berubah pikiran di tengah jalan. Berarti takdirnya tidak baku. Kalau gitu takdirnya tidak baku karena Allah merubah-rubah keputusannya. Tadinya begini, ternyata nampak ada sesuatu yang lebih maslahat, Allah rubah. Tentu ini melazimkan ya takdir tidak baku ya. Karena bisa dirubah kalau ada maslahat. Ini juga tidak benar. Kemudian di antara kelompok yang menyimpang dalam hal ini adalah kaum musyrikin Arab. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu
ma abadna min dunihi min syai'. Ya, nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrikin berkata, "Lau syaa Allah." Mereka berkata, "Lau syaa Allah ma abadna min dunihi wala abauna wala harramna min dunihi min syai'." Jadi kata mereka, kalau Allah berkehendak, kata mereka, kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak akan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Tidak juga nenek moyang kami. Tidak juga nenek moyang kami. Apa maksudnya? Apa maksudnya perkataan mereka ini? Maksudnya kata mereka, kami syirik ini udah benar. Kata mereka, kami syirik atas kehendak Allah dan ini sudah benar. Dan ini sebenarnya adalah akidah dari Jabariyah, ya, ini akidah Jabariyah Al-Gulat, ya, akidah dari Gulat Al-Jabariyah. Nanti akan kita jelaskan. Jadi mereka berdalil bahwasanya apa yang terjadi itu diridhoi oleh Allah, semua yang terjadi. Sehingga maksiat terjadi pun keridhaan Allah, mereka syirik pun Allah ridha. Ini tentu tidak benar, ya. Kita tahu bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah, baik maupun buruk. Tetapi bukan berarti Allah ridha dengan keburukan yang Allah takdirkan, ya. Ada perzinahan, ada perampokan, ada pembunuhan, Allah tidak suka. Allahu la yuhibbul fasad, meskipun sudah ditakdirkan, tapi jangan berdalil dengan takdir untuk melegalkan keburukan yang terjadi, ya. Makanya ketika diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang datang ditangkap pencuri. Kemudian ketika mau dihukum dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah." Maka apa kata Umar? "Iya, kamu mencuri takdir Allah. Kamu dipotong tangan juga karena takdir Allah. Kamu dipotong tangan juga karena takdir Allah." Ya, jadi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesyirikan, ya. Ini orang musyrikin Arab, mereka mengatakan, "Walau syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'." Ya, wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan berbuat syirik. Tapi ketika kami berbuat syirik berarti Allah berkehendak kami berbuat syirik dan Allah ridha dengan hal tersebut. Kemudian di antara kelompok yang dikafirkan oleh para ulama adalah Gulatul Qadariyah. Itu Qadariyah ekstrim. Ini dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani di zaman Ibnu Umar. Dan ini sudah radhiyallahu taala anhuma, ketika munculnya di Basrah, kemudian ada dua orang datang kepada Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Umar tentang Ma'bad Al-Juhani yang mereka adalah yatakaffaruna al-ilm, mereka berdalam-dalam tentang ilmu sehingga mereka berbicara dengan tentang takdir Allah. Dengan logika mereka akhirnya mereka berkesimpulan bahwasanya al-amru unuf. Apa itu al-amru unuf? Maksudnya segala perkara baru diketahui Allah setelah terjadi. Jadi semua terjadi tanpa ada takdir. Berarti semua terjadi tanpa takdir. Berarti semua terjadi tanpa takdir. Ketika Ibnu Umar mendapat laporan tentang mereka ini, maka kata Ibnu Umar, ya, idza laqitum haula, kalau kalian bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, fa akhbirhum
anna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bara'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar bara'u minhum, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Dan sampaikan kepada mereka, "Lau anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabila minhu Allahu taala hatta yu'mina bil qadar." Kalau salah seorang dari mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, ini dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika mengatakan al-amru unuf, berarti Allah tidak tahu sebelumnya, Allah tidak catat sebelumnya, berarti marhalah ilmu dan marhalah kitabah sudah dibuang sejak awal. Mereka tidak beriman dengan marhalah ilmu dan marhalah kitabah. Kalau Allah sunnah kan kita tahu Allah sudah tahu sebelumnya, Allah catat, Allah berkehendak, Allah eksekusi. Ya. Adapun ini dari awal semua dibuang oleh mereka. Dari awal semua dibuang oleh mereka. Baik. Yang terakhir dari kelompok-kelompok yang menyimpang adalah Gulatul Jabriyah, itu Jabariyah ekstrim yang menyetujui konsekuensi keyakinan mereka. Jabariyah, apa itu Jabariyah? Jabariyah yaitu kelompok yang menyatakan, Jabariyah ini adalah kelompok yang menyatakan, mereka mengatakan kita tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya kehendak dan tidak punya kudrah, dan kudrah sama sekali. Gerakan kita terpaksa seperti daun atau buluh yang ditiup angin. Buluh yang ditiup angin. Ini perkataan Qadariyah. Apa Jabariyah? Ekstrim. Jadi kata mereka kita enggak punya kehendak, kita tidak punya kudrah, tidak punya kekuasaan, sehingga ketika kita bergerak ini persis seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, ya. Sehingga semua gerakan kita terpaksa. Kalau semua gerakan kita terpaksa, mereka ambil konsekuensinya. Konsekuensinya, perhatikan sini. Konsekuensinya berarti semua maksiat, ya, sama dengan ketaatan. Sama-sama manusia tidak punya pilihan, tinggal jalan, maksiat sama dengan ketaatan. Dan ini mereka meyakini demikian. Ya. Kekufuran sama dengan keimanan. Sama dengan keimanan karena sama-sama terpaksa. Yaitu sama-sama dipaksa. Ya. Kemudian manusia dibebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Manusia dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ketika dia disuruh sholat, dia tidak sholat ya. Gimana dia mau sholat sementara dia sudah dipaksa oleh Allah untuk tidak sholat. Padahal ini adalah kebohongan. Kita tahu bahwasanya kita punya pilihan, kita punya kemampuan, kita mau makan aja kita bisa milih, mau kerja mana kita bisa milih, mau kegiatan apa kita bisa milih. Ini hanyalah kebohongan aja. Tapi mereka punya keyakinan seperti ini. Oleh karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada seorang dia ketahuan lihat istrinya berzina dengan laki-laki lain. Maka dia ingatkan, ya fulan, ente berzina dengan istri saya. Kata dia, kau tidak beriman dengan takdir? Saya berzina dengan istrimu sudah takdir. Ya sudah, mau apa lagi? Dia tidak marah, ya sudah takdir, mau diapain? Ya. Sehingga mereka dengan keyakinan seperti ini melegalkan maksiat, melegalkan kufuran dan semuanya benar. Oleh karenanya mereka dikafirkan oleh para ulama. Karena kekafiran mereka ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi dan Nasrani masih memandang syariat, yaitu syariat versi mereka. Ada halal dan haram.
Adapun mereka tidak ada berlaku halal dan haram semuanya boleh. Karena kita semua terpaksa dalam melakukan kegiatan, semuanya terpaksa. Oleh karenanya mereka dikafirkan oleh para ulama ya. Yang benar bahwasanya manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, dia berhak memilih, dia berhak melakukan, dia tidak terpaksa, ya kita tidak terpaksa ya. Buktinya kita bisa memilih ya. Maka ini adalah kesalahan ya. Taib, ini adalah kelompok-kelompok yang keluar dari Islam atau kelompok-kelompok bukan Islam ya. Ya musyrikin ataupun Yahudi. Ini semua kesalahan mereka semua ini kekufuran ya. Saya ulangi, kesalahan mereka ini semua kekufuran ya. Semua kesalahannya kekufuran. Adalah kekufuran. Tapi yang kedua adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang menyimpang tapi tidak keluar dari Islam. Siapa aja kelompok-kelompok ini? Kelompok ini mungkin kita bisa bagi menjadi dua ya. Ada namanya Al-Jabariyah, namanya Al-Qadariyah. Al-Jabariyah ada dua. Al-Jabariyah, Gulatul Jabariyah yang ekstrim. Yang ekstrim. Maka ini pun ada dua mereka. Ada dua. Yang pertama yang menjalankan konsekuensi, yang menyetujui konsekuensinya. Dan mereka kafir. Ya, mereka inilah mereka ya. Inilah mereka ya. Ini sudah kita bahas tadi. Dia punya keyakinan seperti ini, tapi dan dia konsekuensi dengan konsekuensinya. Berarti kalau begitu semua maksiat sama dengan ketaatan, kekufuran sama dengan keimanan, semua sama-sama dipaksa, tidak ada halal haram, semuanya takdir, semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua sama, pemikirannya sama tapi tidak mengakui konsekuensinya. Itu hanya sekedar pemikiran bahwasanya kita ini semua terpaksa, kita tidak punya pilihan, ya. Tapi dia tidak mengatakan, tidak membuang syariat, tidak mengatakan tidak ada halal, tidak ada haram, enggak. Dia tetap mengakui ada halal haram, ini tidak boleh, ini boleh, kita semua terpaksa, ya. Maka kalau tidak mengakui konsekuensinya, maka ini tidak kafir. Ini tidak kafir. Kapan dia kafir? Jika dia mengakui konsekuensinya yang tidak tadi kita sebutkan semuanya, maka berubahlah kelompok ini menjadi kafir. Baik. Berikutnya adalah Jabariyah yang tidak ekstrim. Di sini yang terjebak dalam hal ini adalah sebagian al-Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah. Ya, sebagian Asy'ariyah. Asy'ariyah dalam masalah takdir terbagi menjadi dua. Sebagian mereka berpendapat dengan al-kasbul asy'ari. Ada akidah mereka disebut dengan al-kasbu al-asy'ari. Apa maksudnya kasbul asy'ari? Kata mereka bahwasanya manusia itu punya kudrah, tetapi kudrahnya tidak punya pengaruh. Ya, ini agak sulit saya mau jelaskan, tapi saya akan singkat saja ya. Kata mereka manusia punya kudrah, tetapi kudrah tersebut tidak punya pengaruh dalam eksekusi suatu perbuatan. Jadi contohnya sederhananya, kata mereka,
ya. Seorang punya kudrah, misalnya dia pingin makan atau dia pingin makan lah. Tapi ketika dia mau makan, bukan kudrah dia yang buat dia makan, tapi Allah menciptakan perbuatannya. Tapi perbuatan tersebut bukan dari kudrah dia terjadi, ya. Tapi terjadinya perbuatan makan tersebut ketika ada kudrahnya hanya sebagai tanda, bukan sebab timbulnya proses makan. Sederhananya begini, menurut mereka, ya, ketika kita misalnya menyalakan AC, kita nyalakan AC, AC kan sebab terjadinya dingin, ya. AC punya kudrah dengan listrik yang ada, dengan proses yang ada menimbulkan udara dingin. Kata mereka tidak, ini kudrah yang ada pada AC ini, kudrahnya makhluk, tidak bisa mengeksekusi. Tetapi Allah menciptakan dingin ketika pertanda kita menyalakan AC. Ceng, atau kita pencet baru Allah ciptakan dingin. Tapi bukan kudrah AC, bukan kudrah kita yang bisa menimbulkan hawa dingin tersebut. Sederhananya begini, seperti hujan. Hujan, ketika hujan ada pelangi. Pelangi itu bukan sebabnya hujan. Tetapi pelangi itu adalah tanda terjadinya hujan. Jadi mereka mengatakan kudrah manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, ini bahasanya panjang tapi saya ingin jelaskan secara singkat saja. Mudah-mudahan antum paham bahwasanya mereka mengatakan karena kudrah manusia ini yang punya tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kudrah kita tidak bisa menimbulkan akibat. Ini menurut pendapat mereka dan ini sulit untuk dipahami. Jadi seperti kalau saya sering sampaikan kalau kita memotong roti, kita gerakkan pisau ini bukan yang membelah roti. Tetapi Allah menciptakan roti terbelah dengan tanda pisau yang digosokkan. Pisau yang digerakkan. Maka ketika kita menggerakkan pisau, bukan pisau yang membelah roti, tetapi roti terbelah ketika tandanya dengan pisau yang digerakkan. Karena menurut mereka makhluk, kudrahnya hadithah, tidak bisa menghasilkan suatu yang hadis. Ini pembahasan kalamiah. Tapi ini saya mengatakan ini suatu pemahaman yang sangat sulit, yang kalau kita tanya sama orang-orang Asy'ariyah mereka juga tidak paham. Makanya pemahaman ini dibantah oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dia juga seorang tokoh Asy'ariyah, dia bantah dalam kitabnya Risalah Nidhamiyah, kata dia ini suatu yang tidak logis, tidak masuk akal. Ya, dan dia bantah habis-habisan dalam kitabnya Risalah An-Nidhamiyah, ya. Ini adalah salah satu bentuk Jabriyah, seakan-akan ada keterpaksaan, ya. Seakan-akan manusia tidak punya kudrah untuk mengeksekusi. Dan itu kesalahan. Kita punya kudrah untuk eksekusi. Bukankah kita mau nulis, saya punya kudrah, makanya saya bisa eksekusi tulisan. Kalau mereka mengatakan saya ketika menulis, ini bukan kudrah saya yang buat tulisan ini, tapi Allah menciptakan tulisan ini ketika saya menggerakkan. Ini sekedar tanda doang. Tapi bukan sebab terjadinya tulisan. Sulit dipahami kan? Ya kira-kira begitulah, mereka ingin mentauhidkan Allah, tapi akhirnya mereka membuat suatu logika yang tidak logis. Ya inilah logika mereka. Al-Qadariyah terbagi menjadi dua, ya. Gulatul Qadariyah, Qadariyah ekstrim. Ini sudah kita jelaskan tadi kafir, ya. Tadi nomor berapa? Nomor 6, nomor 5, ya, nomor 5 perhatikan. Kafir, ya. Yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Al-amru unuf, dan ini tadi Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya. Yang kemudian Qadariyah yang tidak ekstrim. Inilah yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Inilah yang disebut dengan majusi umat ini. Majusi umat ini, ya. Nabi SAW mengatakan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini, ya. In maridhu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan dijenguk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mati jangan hadiri jenazahnya. Rasulullah suruh menghindari mereka ini. Kenapa mereka dikatakan majusi? Ya. Karena orang-orang Qadariyah mereka salah dalam marhalah yang ketiga dan keempat, masyiah dan eksekusi, yaitu al-khalq. Kita Ahlussunnah, saya ingat kembali, Ahlussunnah meyakini semua yang terjadi di alam semesta atas kehendak Allah. Saya ulangi, semua yang terjadi di alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Qadariyah tidak bisa memikirkan Allah berkehendak suatu yang buruk. Kita sudah jelaskan kemarin, bisa jadi Allah menghendaki suatu yang buruk. Kenapa? Karena di balik keburukan itu ada hikmah-hikmah yang mungkin kita tidak tahu, ya. Sehingga Allah menghendaki suatu di balik keburukan ini. Saya sudah sering contohkan seperti iblis. Iblis keburukan, tapi Allah ciptakan iblis. Allah izinkan iblis untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena di balik iblis ada banyak kemaslahatan. Ya. Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan dua hal yang kontradiksi berlawanan, ada surga neraka, ada iblis, ada Jibril, ada Fir'aun, ada Musa alaihissalam, ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya iblis maka terjadi dosa, orang-orang bertobat dan Allah menghendaki orang-orang bertobat. Dengan adanya iblis maka Allah ada sifatnya Ghafur, Maha Pengampun. Ya, kalau tidak ada iblis tidak ada yang bertobat. Ya. Tidak ada yang berdosa. Dengan adanya iblis maka Allah bisa tunjukkan sifatnya Syadidul Iqab, Allah siksaannya sangat keras. Kalau enggak ada iblis enggak ada yang masuk neraka, terus siapa yang disiksa? Ya, intinya banyak hal masalah di balik penciptaan iblis. Ini sekedar yang disebut oleh sebagian ulama. Nah, mereka Qadariyah tidak bisa memahami bahwasanya ada keburukan dikehendaki oleh Allah. Kalau gitu bagaimana? Menurut mereka, segala keburukan bukan kehendak Allah. Menurut mereka, perhatikan. Segala keburukan bukan kehendak Allah. Dan bukan ciptaan Allah. Jadi tentu kata mereka segala keburukan bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Taib. Oleh karenanya mereka mengatakan berzina itu buruk, itu Allah tidak kehendaki. Berzina terjadi itu bukan ciptaan Allah. Orang merampok itu buruk, bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah. Timbul pertanyaan, kalau bukan ciptaan Allah, ciptaan siapa? Apakah ada dua pencipta di alam semesta ini? Ya, kelaziman dari perkataan mereka bahwasanya ada dua pencipta. Pencipta kebaikan, pencipta keburukan, persis seperti akidahnya orang Majusi. Orang Majusi meyakini dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan adalah api atau cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Sehingga mereka meyakini ada dua pencipta yang bertarung dalam alam semesta ini. Yang satu menciptakan kebaikan yaitu Tuhan api atau Tuhan cahaya, yang satu menciptakan keburukan Tuhan kegelapan. Sama seperti Qadariyah. Qadariyah meyakini keburukan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan oleh Allah. Terus yang siapa yang ciptakan? Kalau begitu ada pencipta selain Allah kalau begitu ada pencipta selain Allah, berarti Majusi dong. Iya, akhirnya mereka dinamakan dengan Majusi. Timbul pertanyaan, kalau begitu siapa yang ciptakan? Kata mereka, jika perkaranya demikian, sebagaimana mereka yakini, kata mereka berarti perbuatan hamba ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Tuhan. Ini ikhwan, kenapa mereka bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka seperti ini? Karena pakai logika. Jadi mereka ingin menjelaskan Allah adil, tapi konsekuensinya parah. Konsekuensinya ada perkara yang di luar kehendak Allah dan itu bukan Tuhan. Ada Tuhan menghendaki sesuatu yang tidak terjadi. Tidak pantas jadi Tuhan. Ada yang pencipta selain Tuhan. Berarti ini konsekuensinya Tuhan tidak sempurna. Karena ada keburukan-keburukan yang Tuhan tidak berkehendak ternyata terjadi. Ada keburukan-keburukan Tuhan tidak menciptakan tahu-tahu terjadi dan itu tidak benar. Makanya kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu al-qadar qudratullah. Qadar itu kekuasaan Allah, semuanya di bawah kehendak Allah, semua di bawah perencanaan Allah, tidak ada satu barang pun, tidak ada satu kejadian pun di luar kehendak Allah, enggak ada. Itu baru Tuhan yang sungguhnya. Nah, kalau begini caranya berarti Tuhan tidak tahu bakalan terjadi ini, berarti banyak hal-hal terjadi di luar kehendak Tuhan. Berarti Tuhan kalah dong dengan Tuhan yang lainnya. Ini namanya Qadariyah. Kenapa mereka dikatakan sebagai Majusi umat ini? Makanya mereka dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Imam Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Itu judulnya, maknanya adalah bahwasanya perbuatan hamba ciptaan Allah, bukan ciptaan selain Allah. Karena semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Selain Allah adalah Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Al-Alamin artinya semua selain Allah, dan semua selain Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pencipta selain Allah. Adapun Qadariyah mereka mengatakan keburukan adalah bukan ciptaan Allah, ya.
Oleh karenanya disebutkan sebuah kisah ketika ada orang Qadari mendakwahi seorang Majusi. Dia mengatakan kepada Majusi, "Hai Majusi, masuk Islamlah engkau." Kata Majusi, "Kalau Allah berkehendak saya masuk Islam, saya masuk Islam." Kata Qadari, "Allah berkehendak kau masuk Islam, tapi syaitan ingin kau Majusi." Orang Majusi pikir, Allah ingin saya masuk Islam, setan ingin saya Majusi. Sekarang saya jadi Majusi. Berarti setan yang menang dong. Kalau gitu saya ikut setan aja. Kalau kita Ahlussunnah enggak, semua kejadian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya permasalahan ini tidak semudah ini. Ini saya ingin memberikan secara global ya. Saya tidak ingin panjang lebar, khawatir antum tambah bingung, tapi intinya pahami 4 yang pertama yang saya sudah sebutkan, sudah cukup bagi kita untuk berada di atas akidah yang benar. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang berkaitan iman kepada takdir, dan masing-masing penyimpangan ini adalah menyelisih bagian marhalah-marhalah dalam masalah takdir. Contoh Qadariyah, mereka menyelisih marhalah yang ketiga dan keempat. Mereka menyatakan kalau kita kan ilmu pencatatan semua kehendak Allah, semua ciptaan Allah, selesai. Mereka ilmu mereka sepakat, catatan sepakat, tapi kehendak tidak semua dikehendaki Allah. Ada yang keluar dari kehendak Allah. Ini berarti Tuhan tidak sempurna. Kemudian ada ciptaan bukan ciptaan Tuhan, berarti juga Tuhan tidak sempurna. Bantahan kepada mereka juga mudah. Bagaimana kita mengatakan kita menciptakan perbuatan kita? Betapa banyak kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Contoh, kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, kemudian tangan kita ke sana kemari, itu ciptaan kita bukan? Kita saja enggak tahu kita melakukan apa-apa. Padahal kaidah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Nah, kita sedang tidur, kita jantung kita berdetak berapa kali kita enggak tahu. Terus ini yang ciptakan siapa? Kita. Ya. Berapa kali kita nafas dalam kita enggak ngerti, mungkin sedang tidur. Tahu-tahu tangan kita ke sana atau tendang orang ya. Dulu saya pernah tidur sama waktu musim haji sama orang Afrika, subhanallah. Dia mimpi, dia bangun langsung dia pukul orang, ternyata dia mimpi. Dia tampar orang, ternyata dia mimpi, subhanallah. Dia di luar, bagaimana dia dikatakan menciptakan perbuatan sendiri tidak sadar apa yang dia lakukan. Terus bukankah di antara pergerakan kita ada yang tidak kita sadari? Contoh, seorang naik tangga tahu-tahu jatuh. Nah, apa dia ciptakan dirinya jatuh? Enggak, Allah yang bikin dia jatuh. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ciptakan perbuatannya, harusnya dia bisa mengontrol. Bukankah gerakan kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol? Betapa banyak orang tua tidak mampu memegang lagi tangannya gemetar. Dia tidak ingin, tapi tangannya gemetar sendiri. Dia tidak bisa mengontrol. Betapa banyak orang kesakitan kemudian gemetar. Ini bukan ciptaan dia, di luar kehendak dia. Terus dia bilang ini ciptaan dia, enggak logis. Oleh karenanya, ini adalah pemahaman yang menyimpang dan ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Ini adalah kesalahan. Taib, tolong dihapus. Taib, kelompok Qadariyah memiliki banyak syubhat ya. Di antara syubhat-syubhat mereka ya, mudah-mudahan antum bisa paham ya. Misalnya mereka mengatakan kalau Allah menghendaki keburukan, berarti Allah tidak adil ya. Allah menghendaki keburukan, Allah tidak adil. Yang kebetulan berperan sebagai keburukan, maka Allah tidak adil ya. Bagaimana menjawabnya? Kita jawab kita yang pertama, engkau ketika menganalogikan Allah adil atau tidak adil, engkau menganalogikan dengan manusia, dan ini analogi yang salah, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kenapa salah? Kenapa salah menganalogikan Allah dengan makhluk itu salah? Kenapa? Karena makhluk ketika dia berinteraksi bukan pada kepemilikannya. Adapun kita semua adalah milik Allah. Pertama, kita semua milik Allah, kita semua ciptaan Allah dan Allah bebas melakukan apa yang Dia ciptakan. Allah bebas melakukan apa yang Dia ciptakan. Sehingga menganalogikan Allah dengan manusia, kalau manusia mungkin kau bilang tidak adil, tapi kalau Allah, kau tidak boleh menganalogikan dengan manusia karena Allah, kita semua ciptaan Allah, Dia bebas melakukan, Allah bebas melakukan apa yang Dia mau terhadap ciptaannya. Yang kedua, kau bisa menganalogikan, wahai Qadariyah, kalau kalian tahu apa hikmah di balik ini. Dan ternyata kalian tidak tahu. Kalau kalian tahu hikmahnya, baru kalian boleh menganalogikan. Ya. Tatkala kalian belum tahu hikmahnya, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa Allah ciptakan Abu Jahal, kenapa Allah ciptakan orang kafir, kenapa Allah ciptakan kerusakan, maka kamu tidak bisa menganalogikan antara Allah dengan makhluk. Karena namanya menganalogikan harus tahu sama-sama dampak dan akibat. Bukankah kias itu harus sama-sama ada illah jami', ada kesamaan. Ya, kesamaan misalnya si A sama dengan si B, maka si B dikiaskan kepada si A. Tapi kenyataannya ketika engkau menganalogikan Allah dengan
manusia, yaitu kalau dalam manusia adalah zalim, maka kita bilang kau tidak bisa menganalogikan Allah dengan manusia. Dari dua sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua dan dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki terhadap ciptaannya. Yang kedua, kau tidak tahu hikmah Allah menciptakan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Seandainya kau tahu, tentu kau akan mengatakan Allah itu Maha Adil, tapi kau tidak tahu, maka kau tidak bisa komentar sampai ketahuan hikmahnya. Sama seperti saya sudah sampaikan, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika protes terhadap Khadir, kenapa ilmunya tidak sampai? Tapi setelah jelaskan baru dia ngerti, oh ternyata benar ya. Karena rahasia Allah tidak pernah Allah buka, maka kau tidak boleh komentar. Ya, tidak boleh komentar. Terus yang kedua, syubhat mereka mengatakan misalnya, lah kalau kita sudah ditakdirkan, berarti Allah zalim, kita ditakdirkan masuk neraka, kemudian kita masuk neraka, Allah zalim dong, Allah mentakdirkan kita masuk neraka. Waliyadzubillah. Jawabannya, ini rahasia Allah. Pertama, kau tidak tahu apa takdirmu. Kau tidak tahu apa takdirmu. Yang kedua, kau tidak terpaksa, kau punya pilihan. Anda ketika di wahadainahu najdain, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan petunjuk kepada dia dengan dua jalan, terserah pilih yang mana. Imma syakir wa imma kafura. Ya, ada yang syukur, ada yang kufur. Apakah kamu terpaksa untuk kufur? Tidak ada. Apakah Anda terpaksa untuk maksiat? Kan enggak, Anda punya pilihan. Anda punya pilihan, mau begini, tidak ada yang maksa. Apakah ada orang dorong dari belakang untuk berzina? Kan enggak ada. Ketika Anda berzina atas kehendak Anda. Ketika Anda kekufuran atas kehendak Anda, maka Anda tidak akan bisa berdalil di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah engkau tidak adil. Apa ketidakadilan Allah? Benar Allah takdirkan engkau, tapi kan kau tidak tahu takdirmu apa, dan kau tidak terpaksa sama sekali. Ya. Dan kau tidak terpaksa. Kecuali kalau kau terpaksa, ya Allah pasti kasih uzur, tetapi kau tidak terpaksa. Ya. Kau punya pilihan untuk memilih iman atau kufur, ngaji atau enggak ngaji, sebagaimana kau pilih masalah dunia, makan saja bisa milih. Kemudian apa dalil kita di hadapan Allah kalau kita melakukan kemaksiatan? Kita bilang sudah ditakdirkan. Ya, sama nanti seperti jawaban Umar bin Khattab, kau sudah ditakdirkan mencuri dan sekarang kau ditakdirkan juga untuk dipotong tanganmu. Allah akan jawab, kau sudah ditakdirkan iya berbuat kekufuran dan sekarang kau ditakdirkan kekal dalam neraka jahanam. Kita tidak punya hujah di hadapan Allah karena semua yang kita lakukan tidak ada keterpaksaan. Makanya dalam hukum syariat Islam, sesuatu yang terpaksa diangkat dosa, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan wa mastukrihtum alaih, ya, dan apa yang terpaksa maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang masalah takdir yang memang agak rumit pertemuan kita yang kedua ini, ya. Saya tidak hanya menyampaikan, tentunya yang penuntut ilmu yang bisa memahami lebih baik dengan kajian-kajian saya yang lain. Ini sekedar saya memaparkan bahwasanya di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang tentang masalah takdir karena mereka menggunakan akal mereka sehingga mereka berusaha memikirkan rahasia-rahasia Allah sehingga mereka ingin menyatakan Allah adil, tapi ternyata mereka terjerumus dalam berbagai macam kesalahan dan penyimpangan dan akhirnya mereka menolak ayat-ayat Allah atau mereka mentakwil ayat-ayat Allah, justru mereka terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua ayat-ayat Allah dan mereka mengimani iman kepada takdir sesuai dengan 4 marhalah tersebut. Setelah itu mereka serahkan rahasia takdir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjalani kehidupan dengan sebab dan akibat, ya. Mau masuk surga beramal soleh, ya. Mau dapat pahala bersedekah, salat malam. Masuk neraka tinggal melakukan maksiat. Selesai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah di Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.